tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ada beberapa hal atau beberapa langkah yang sudah kita pelajari. Yang salah satunya apa, Bu Rama? Mengingat hal-hal yang membahagiakan, Ya, Pak. mengingat hal-hal yang membahagiakan. Terus yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Terus yang ketiga, memiliki konsep diri yang positif. Oke, memiliki konsep diri yang positif. Nah, oke, Bapak Ibu, itu tadi ketiga langkah. Nah, langkah pada sesi ini menjadi orang tua yang lebih baik itu ada 4. Yang terakhir yaitu orang tua yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak melakukan kekerasan. Nah, pada bagian 4 ini, itu kita nanti nonton film. Mau Bu, Pak, nonton film? Turun ya? Ye. Nah, ada 2 film. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak memperhatikan film yang saya putar ya. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat kita. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun pada aku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka dijauhkan begini. Aku kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Yang belakang kedengeran apa mboten? Mboten, Pak. Oh, mboten. Ya, diulang sekali lagi. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu untuk memperhatikan dengan jelas ya. Oh, ampun rame dewe-dewe. Kita nonton film sekali lagi. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat kita. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun pada aku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka dijauhkan begini. Aku kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Nah, ini tadi film yang pertama yang saya tayangkan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau menanyakan pada ibu semua dan bapak-bapak semua. Nanti salah satu menjawab ya. Nah, bagaimana perasaan Agus, Bu? Sedih, Pak. Sedih ya? Nah, Iya. kenapa kok bisa sedih, Bu? Soalnya ibu darani marah kali Agus. Ya. Ibunya Agusnya ya. Nah, Agusnya merasa sedih, merasa bingung kenapa ibunya kok diem saja, kenapa ibunya kok nggak ngajak ngobrol. Itu dikiranya Agus marah sama Agus ya. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu Lili di bagian awal cerita, Bu? Ibu Lili nggih sedih, Pak. Ibu Lili juga sedih. Nggih, soalnya mboten gadah arto. Oh ya, karena tidak mempunyai uang atau duit membuat Ibu Lili itu bingung. Nah, kebingungannya Ibu Lili itu berimbas kepada si
anaknya si Agus ya Bu ya? Nggih. Oke, nah terus bagaimana dengan hubungan antara Ibu Lili dan Agus? Mengapa bisa terjadi demikian? Dados mboten harmonis nggih, Pak. Oh ya, jadi hubungan antara Agus sama Ibu itu jadi renggang ya? Semua mempunyai pemikiran-pemikirannya sendiri. Agus berpikiran bahwa ibunya kok diam saja kenapa? Terus ibunya juga punya pemikiran Agus kok diam saja kenapa? Mungkin Agus berkaca dari film ini, mungkin Agus beranggapan bahwa ibunya marah sama Agus. Benar ya Bu ya, begitu ya? Nggih. Nah, terus ibunya juga berpikiran bahwa kenapa anaknya kok diam saja? Nah, itu bisa ditarik kesimpulan Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya begini, permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anak. Nah, sehingga menjadikan keluarga itu tidak bahagia. Nah, itu artinya begini Bu, permasalahan ekonomi keluarga ketika Bapak Ibu sedoyo ini Bu sedang mengalami tidak punya uang, terus misalkan suami kok kerjanya mendapatkan hasil yang sedikit. Nah, itu jangan sampai ibu itu merasa kurang bersyukur dengan itu ya Bu ya. Nah, karena apa? Ketika ibu itu merasakan kurang syukur terus menjadikan beban hidup, nanti berimbas kepada anak-anaknya. Nah, tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anaknya. Nah, ada contoh kasus juga Bu, ketika orang tua itu tidak mempunyai uang, terus tidak mempunyai ekonomi yang cukup, itu kalau tidak bisa merasakan syukur, ada kasus anak yang nanti menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Bu, Pak. Nah, terus yang kesimpulan yang kedua yaitu orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Nah, maksudnya di sini yaitu orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan, berarti sedaya tindak tanduk tingkah laku panjenengan niku akan mempengaruhi keadaan atau kondisi pada anak panjenengan sedaya. Nah, ada dua kesimpulan ya Bu ya, Pak ya. Perlu diulang mboten kesimpulannya? Nggih. Oke. Saya ulang sekali lagi untuk kesimpulannya. Permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anak sehingga menjadikan hubungan keluarga tidak berbahagia. Nah, yang kedua yaitu orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi kondisi anak tersebut. Nah, sekarang ada film yang kedua Bu, Pak. Saya tayangkan ya sekali lagi ya. Ini tadi udah yang filmnya, terus ini akan saya tanyakan film yang kedua. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya Nak? Tidak apa-apa. Kan saat itu kita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain laknat dan sedekah dulu. Terima kasih Isa. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Nggih, wonten perbedaan mboten Bu antara film yang satu dengan film yang ini? Ada. Ada nggih? Nah, dari perbedaan film tersebut, saya mau tanya Bu, Pak, perubahan sikap apa yang ditunjukkan oleh Ibu Lili? Bu Lili lebih sabar, Pak. Ya, Ibu Lili lebih sabar lagi ya untuk menghadapi tingkah laku anaknya. Terus, bagaimana perasaan anak-anak dengan perubahan sikap Ibu Lili tersebut? Senang. Apalagi Bu selain senang? Nopo nggih, Pak? Oh ya, tadi apa? Senang ya? Nggih. Oke. Berarti perubahan Ibu Lili itu
berimbas pada anaknya itu satu senang, yang kedua hubungan antara ibu dan anak itu lebih kelihatan harmonis ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan apa yang telah saya sampaikan. Nah, dari film tersebut Ibu Lili telah berusaha untuk lebih sabar dan tidak cepat marah ya Bu ya, dan menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Terus yang kedua, pada bagian akhir cerita terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili tersebut berdampak baik bagi anak-anaknya. Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili membersihkan air yang tumpah. Nah, dari langkah keempat tersebut bisa kita tarik kesimpulan menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan cara mengendalikan emosi, ya Bu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya, menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah uang harta yang kita miliki. Nah, meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan cara mengendalikan emosi. Nah, langkah yang keempat menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan.